Sebenarnya kondisinya sekarang gimana? Antum apa yang antum lakukan di sebagai perangkat desa di sana? Ya intinya yang pertama masalah bantuan kan terus dikucurkan terus dari kabupaten, Hmm, juga dari provinsi terus. Jadi sepertinya mau diratakan ya. maksudnya diratakan gimana? Bantuannya itu bisa merata seluruh desa, seluruh dusun gitu. Jadi Cuma seluruh warga dapat gitu. iya targetnya pemerintah mungkin demikian, cuma bertahap. Dan dalam Hmm, proses itu kan ada yang salah, ada yang keliru ngitung, ada yang protes, ada yang aduh dan lain sebagainya. hmm, Artinya yang dari atas, juga dari bawah, hmm. itu gitu. Intinya wes cuma apa ya sembarang kaliri. Karena orang merasa ketika BLT turun kok dia nggak dapat, padahal dia dapat bantuan yang lain gitu. Iya, iya begitu. Akhirnya gegeran. Ya, Akhirnya gegeran gitu dah. iya. Nah, Pokoknya kalau dijelasin kan bisa. iya kalau dijelasin masalah pemahaman ketika mereka paham selesai. Tapi karena hasad kan mau paham nggak paham terus kan. Oh, terus ngalir. Iya mereka paham. Mereka protesnya kadang kebanyakan bukan karena nggak paham, karena hasad. Gak terima dimasukkan di yang jenis bantuan ini. Kenapa kok nggak dapet ini gitu dah? Iya. Kenapa kok gak dapet duit cash BLT desa? Kenapa kok aku cuma dapat beras saja? Ngono dah. Iya, bahkan juga ada yang tetangga saudaranya sendiri Hmm, sama-sama hasad. hmm, Maksudnya senang ketika saudaranya dapat rezeki kan senang. Enggak tambah. Seada saja di kampung. Tuh. Kudune oleh 600.000, meh oleh beras tok ngono dah. Iya, iya. Ya apa nih kita? Ya mbok lah kamu dek mana? Apa dek pemecahnya gimana antum di bawah itu? Ya kan sebenarnya ketika melihat warga itu dari sudut pandangnya macam-macam. Hmm, Jadi ketika Pak RT memberikan sudut pandang orang ini layak, hmm, terus dari warga tidak layak, dari kepala desa tidak layak, jadi benturan terus. Jadi setiap orang lihat sudut pandang tidak sama, jadi itu yang bikin ruwet gitu. Loh, katanya ada parameter, ada perhitungannya. Iya ada parameternya. Jadi ketika desa ACC ini layak, itu ya misalnya orang sakit kronis layak dapat. Tapi ketika orang warga karena ada yang sombong misalnya ini nggak pernah jogo, nggak pernah sosial, paling dicap nggak layak. Karena faktor itu. Sebenarnya layak. Iya, faktornya kan macam-macam. Berarti kan faktor disenengi apa gak disenengi wong gitu ya. Iya, itu juga pengaruh. Jadi kita tulisnya itu yang tujuh. Bingung dewe. Iya, Terus yang menentukan keputusan finalnya di Pak Kadesnya. iya Pak Kadesnya. Jadi ketika kadang usulan dari RT, dari RW itu sudah layak, namun dari Pak Kepala Desa tidak layak. Gitu. Karena ada pembisik-pembisik juga. Iya, itu susahnya di situ. Atau dampak dari ini waktu pemilihan kepala desa kemarin. Bisa terjadi. Ada efeknya juga. Iya. Adanya. Terus ketika ada orang yang mempunyai mobil gitu ya. Jadi ketika anggapan masyarakat, ketika orang sudah mempunyai mobil, ia nggak layak dapat bantuan.
Tapi ketika di sudut pandang lain dari pihak lain itu dapat karena apa, usahanya bangkrut gini dan lain sebagainya. Karena usahanya bangkrut. Iya. Bisa jadi mobil itu malah sebenarnya hutang. Iya, hutang. Karena dicicil misalkan ya. Iya. Tapi masyarakat ngeliatnya kan, oh kan di mobil. Nah. Iya. Terus ya apa solusinya? Tapi sudah beres. Ya sebenarnya di finalnya kan akan tetap beres. Cuma ketika dalam proses itu banyak sekali rintangan sing kurang gini, ada yang masalah gini dan lain sebagainya. Tapi intinya ketika akhir-akhirnya kan ujung-ujungnya kan tetap fine-fine aja gitu kan. Jadi proses menuju fine itu wes ono ae. Iya, karena kepalanya banyak. Iya, gitu. Apa karena kebanyakan kepala yang mikir ya? Kebanyakan orang pinter kan, orangnya pinter terus kebanyakan ya alas ada yang cari muka dan lain sebagainya. Macam-macam. Padahal sebenarnya sudah jelas siapa yang menentukan keputusannya itu ada, misalnya kepala dusun, RT, RW gitu ya. Iya, sudah. Pak Kades. Tapi yang lain ikut-ikut masuk gitu ta. Iya, makanya ketika kemarin dengan status di Facebook itu, Anies bikin status di WA. Terus jangan banyak jangan banyak, soalnya pemerintah dan ulama sudah menyampaikan gitu. Jangan menyalahkan gitu loh maksudnya. Itu memang benar, realitanya memang demikian, banyak yang menyalahkan. Menyalahkan siapa? Ya semua, Pak RT, Pak RW, Pak Dusun, dan sebagainya semua itu kena. Padahal kita itu memang berjuang dan memang perjuangan itu ada juga yang kekurangan dan kekurangan itu nggak disikapi dengan baik terus dianggap kabeh gitu. Padahal intinya perangkat desa itu mulai dari yang terbawah sampai Pak Kades itu kan niatannya apik gawe bantu masyarakat ya. Iya, gak ada niatan yang lain kan sebenarnya. Sama sekali tidak ada. Saiki oleh apa sih sebenarnya bagi-bagi itu? Apa ono duit? Ono duit iku ne apa? Tidak ada. Duit lala masa ndak ada? Tidak ada. Oleh celatu. Tambah oleh celatu. Tidak ada. Justru kadang kita torok, kadang kalau uang nyewa truk untuk bagikan, nah itu desa juga ngasih, tapi ya memang segitu. Kadang kita ngasih sendiri, torok uang pribadi. Ya. Oh torok, jadi perangkatnya uang dari perangkatnya keluar. Iya. Tapi masyarakat kayak gitu nggak mau tahu ya, yang penting tersalurkan gitu ya. Iya. Justru ketika ada kekurangan dikit itu wis langsung naik harga ada. Lu masa nggak ada yang punya truk, nggak ada yang punya mobil yang mau untuk bantu menyalurkan misalkan selain daripada perangkat misalkan. Iya ada, nanya dari Pak RW pun juga ada. Tapi ketika nanya dibantu kan masa kita nggak ngasih ganti bensin dan lain-lain. Uang bensin lah paling nggak ya? Iya. Yo sabar aja. Enak ngerupiah tapi gak resiko, paling bensin kepui wes gitu. Muntah-muntah beres ya. Beres ya. Ya itu kan kehidupan bermasyarakat, bermuamalah kepada masyarakat. Nah, terus misalkan ini, berarti kan pendataan sudah selesai, ini kan tinggal penyaluran aja kan ya? Pendataan dan penyaluran itu terus kan. Loh kok bisa? Datanya diupdate terus dah? Iya, ditambahi terus. Oh ditambah. Terus, diusulkan lagi yang kemarin nggak dapat, diusulkan lagi. Terus kemudian sumbernya dari kabupaten, dari provinsi.
itu terus pendataan dan penyaluran itu terus kayaknya. Pendataan itu pasti dapat nanti ya. Insya Allah dapat. Nah, kondisinya sudah jadi new normal, berarti kan harusnya jadi pulih dong. Iya, secara konsep memang demikian. Tapi mereka di masyarakat itu sulit. Jadi nggak ada kesabaran. Jadi aku nggak oleh, padahal sudah didatakan yang berikutnya lagi. Nunggu. Iya, jadi orang nggak sabaran. Sabar. Nah, sekarang dengan kondisi yang pemerintah mau membuat new normal ini, berarti kan sebenarnya kehidupan bermasyarakatnya kan sudah mulai dibuka ya. Iya. Kalau sudah dibuka kayak gitu berarti harusnya kan kehidupan jadi normal semua kan, pendapatan, masyarakat, pekerjaan juga mulai pulih. Apakah gitu? Iya kan PSBB juga kan sudah berakhir saja. Nah, PSBB kan selesai per hari ini. Malang. Iya, untuk Surabaya belum lagi. Surabaya Raya sih ya. Surabaya, Sidoarjo, Gresik kan tambahin lagi nanti. Ini PSBB yang ketiga. Iya. Jawa Barat juga ditambah. Jawa Barat kan satu provinsi. Iya. Terus masyarakat sekarang kondisinya gimana? Mulai pulih nggak secara ekonomi? Belum ya? Belum. Ya, jadi intinya masih proses. Kira-kira masih layak dibantu pemerintah atau mereka bisa jalan sendiri? Masih layak. Masih layak. Masih layak untuk beberapa bulan ke depan. Kira-kira berapa bulan itu? Ya kurang lebih 3 bulanan lah. Pemerintah menyediakan 3 bulan ke depan berarti? Iya, untuk yang BLT, untuk yang sembako ini rencananya sampai 9 bulan. Sembako 9 bulan, yang beras-beras itu? Iya, beras, minyak, sama telur itu. Beras, minyak, telur. Yang BLT 3 bulan ke depan dari dana desa itu? Iya. Nggak habis dana desanya nanti? Ya habis lah, nggak ada pembangunan. Pembangunan paling cuma 2-3 proyek yang lainnya dialihkan ke situ. LPJ-nya berarti nanti untuk pencairan dana ini, bantuan berarti? Iya. Jadi hampir semua desa begitu ya? Iya kan, semua desa. Nah, mau nanya lagi nih, kira-kira dengan kondisi yang PSBB selesai, berarti kan masyarakat sudah bisa keluar dari rumah, beraktivitas seperti sedia kala. Iya. Gitu ya? Iya. Sekolah buka. Pekerjaan, pabrik buka gitu. Iya. Apa ada skenario pemerintah untuk mengamankan lagi? Karena kabarnya kan ini sebenarnya kan puncak dari pandemik ini kan belum kita dapetin gitu loh. Iya, ya nggak tahu juga ya. Kurang paham kalau masalah itu. Jadi yang penting dari pemerintah desa mensupport bantuan ya. Iya, jadi fokusnya ke situ dulu untuk sementara. Apa ada upaya juga untuk melockdown desanya? Enggak ya? Menutup desanya dari kunjungan dari luar gitu. Ya kemarin sudah ada checkpoint dari desa selama 4 kali kalau tidak salah. 4 kali. Dan yang sekarang ini yang digalakkan adalah Kampung Tangguh. Kampung Tangguh itu
menyediakan lumbung desa, terus tempat isolasi, terus kemudian dapur umum dan lain sebagainya untuk antisipasi. Itu sudah dilakukan ya? Ini sedang dalam proses. Dalam proses dan sudah maksudnya benahi, ngetet, dan sebagainya di tempatnya itu. Terus apa sudah ada yang kena di sana? Alhamdulillah belum. Semoga aja enggak. Belum ya? PDP juga belum ya? Belum. ODP? Kalau ODP ya ada, cuma lolos itu Alhamdulillah negatif. Yang berbahaya kan sebenarnya ditakuti kan yang OTG itu kan, orang tanpa gejala. Iya itu. Untuk mensikapi keberadaan OTG gitu gimana? Nggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Ya memang yang kemarin itu diadakan checkpoint itu orang yang dari luar itu, termasuk kita mengembalikan orang yang nggak ada kepentingan yang masuk ke desa, itu sudah dilaksanakan. Waktu unjung-unjung lebaran kemarin itu? Iya, ketika malam takbiran itu. Banyak? Lumayan juga. Yang disuruh balik? Iya ya nggak banyak juga ya 1-2 orang dari Singosari, dari luar kota gitu. Atau karena lokasi desa antum yang cenderung lebih aman ya? Wonorejo yang di istilahnya nang dhuwur gunung gitu. Bisa jadi demikian. Enggak di pusat kota, enggak di lawang kotanya misalkan ini. Iya. Ya lebih enaknya lagi kan jalurnya kan bukan jalur pertengahan lah. Oh iya, bukan jalur utama ya. Yang di Pedali itu sudah jalur pertengahan. Antara. Jadi sulit. Lah terus ini Jumatan di sana sudah berarti? Atau selama ini enggak pernah tutup, buka terus? Buka terus. Jumatan, sholat taraweh, bahkan sholat id kemarin tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan? Iya. Tapi aman? Alhamdulillah aman kan. Kok bisa aman? Gimana caranya? Ya kita meminimalisir pendatang. Jadi ketika ada pendatang itu wajib melaporkan dan wajib isolasi diri, ngisi form itu loh, Ustaz. Nah, dan memang ketika ada pendatang tuh langsung di nang balik gitu. Disuruh kembali, nggak boleh masuk? Iya. Ya maksudnya boleh tapi jangan terlalu lama, apalagi nginep. Gitu. Yang mudik nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Terus softnya juga softnya tetap rapat biasanya? Tetap rapat. Alhamdulillah. Menyenangkan. Berarti ini ya, hijau ya, zona hijau ya? Alhamdulillah hijau. Hijau royo-royo, kayak hutan berarti. Itu bisa hijau itu karena apa kira-kira? Antisipasi? Iya, antisipasi dan itu pendatangnya juga diminimalisirkan. Nggak ada yang tersinggung dengan misalkan dilarang gitu? Wes nggak ngurus lah, tadi nggak ngurus, pokok wes tersinggung nggak tersinggung ya wes dianggap boleh aman ya. Tapi tetap ada perang mulut gitu ada? Ada, tetap ada, ada yang nggak terima, tapi nggak terimanya itu hanya status lewat media sosial, Facebook, bikin status gitu aja. Padahal sehari-harinya enggak? Enggak. Ketika ketemu ya biasa aja gitu? Iya, ketemu ya biasa aja. Iya, ngelihat status-status di Facebook
di grup-grup Malang itu ya, Malang opo lah dan sebagainya. Itu bahasanya mengerikan. Iya. Maki-makian, mengejek, terus cenderung untuk menyalahkan pemerintah, baik mulai dari pemerintah pusat, provinsi, wali kota, bupati, sampai desa bareng. Sing rada aman mungkin Pak Camat ya. Terus kalau sudah normal kayak gini, artinya kan tempat antum kan zona hijau ya. Dengan melakukan antisipasi yang bagus itu ya. Pendatang diminimalisir. Kedepannya apakah mempertahankan sikap yang seperti ini atau dibuka los karena pemerintah bilang oh sudah new normal gitu? Ya sebenarnya untuk los itu kan mulai dari awal kan sebenarnya sudah los. Nggak ada kegiatan yang kecuali kegiatan rutinan yang sifatnya bisa bisa diundur, bisa diadakan kayak misalnya pengajian rutin itu tahlilan. Ada juga orang ketika tahlilan itu sudah hanya keluarganya saja yang tahlil. Jadi ada antisipasi. Iya, jadi untuk yang di kegiatan di masjid seperti sholat jamaah, sholat Jumat dan lain sebagainya itu masih mulai awal pun tetap nggak ada batasan-batasan yang sifatnya kaku gitu kalau di sini. Tapi intinya kan masyarakat mulai memahami ya keberadaan daripada COVID-19 ini kan. Ya, insya Allah untuk wabah paham semua. Tapi untuk bantuan banyak yang belum paham juga. Jadi inti masalahnya sebenarnya bukan di COVID-19-nya kan, tapi kepada penyebaran bantuan, terus aturan-aturan pemerintah itu ya. Iya. Yang dipermasalahkan. Iya. Bukan masalah COVID-nya. Untuk COVID insya Allah 90% tuh pada sadar semuanya. Mereka menggunakan masker, membatasi pergaulan dan sebagainya, kumpul-kumpul dan lain-lain. Cuma itu yang belum. Tapi hanya sebatas mulut. Ketika protes masalah bantuan itu hanya sebatas mulut. Nggak ada tindakan anarkis dan lain sebagainya. Nggak ada sampai cuman teriak-teriak aja gitu. Enggak ya ngumpulin, enggak teriak-teriak juga. Enggak sampai perang mulut gitu kayak yang di Jodipan atau apa itu, Kota Malang. Sampai ngelabrak Pak Lurah gitu. Enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Intinya ketika ke Pak Lurah itu sambat. Oh malah sambat. Iya, warga sambat ke desanya. Bahasanya berarti bahasa sambat, bukan bahasa protes. Iya, bahasa sambat. Ya, ketika bahasa sambat, kadang setiap orang model sambatnya dewi-dewi. Jadi seolah kadang-kadang protes. Istilah protes kan agak nadanya tinggi dan lain sebagainya. Nah itu sambat tapi ya gitu sambat. Ambil rodok ngenyek-ngenyek sithik Iya. Sampai dinyek gareh mangkel ya. Iya. Terus menurut antum ini, antum kan berarti bagian pemerintah ini. Untuk kondisi new normal yang akan diterapkan oleh pemerintah ini per 1 Juni ya atau 6 Juni atau berapa itu? PSBB Malang kan akan selesai nanti terus akan beradaptasi dengan new normal kan sampai tanggal 6 Juni itu. Berarti kegiatan bermasyarakat boleh los tanpa ada batasan lagi. Maksudnya kembali normal kayak sebelumnya.
masih belum ada instruksi dari atasan baik dari bupati maupun dan lain sebagainya. Cuma mungkin kedepannya juga los lagi. Los lagi ya? Iya. Nggak ada checkpoint lagi berarti? Udah nggak ada checkpoint lagi. Termasuk masuk Lawang itu? Yang di mana tuh? Depannya Baputelo itu? Iya. Berarti kegiatan-kegiatan masyarakat kayak pengajian, kayak kumpul-kumpul keagamaan dengan skala besar wis los lagi ya. Kemungkinan demikian, tapi kalau di sini masih belum ada. Kayak kemarin sholat Id ada. Sholat Id ada. Ya iya kan tadi sudah saya sampaikan untuk masalah ya sifatnya yang nggak bisa ditinggalkan lah, istilahnya kayak sholat Jumat dan sebagainya kan. Apa karena tempat antum masuk zona hijau bukan zona merah? Bisa jadi demikian. Nah, kalau zona merah berarti harusnya tetap dijaga kan ya? Iya, kalau zona merah pun wes susah. Kayak Belimbing itu kan zona merah. Belimbing, Singosari juga zona merah. Oh, Singosari zona merah. Zona merah. Kota Malang itu kan hampir semuanya zona merah ya? Iya. Nah, kalau kayak gitu Kepanjen. Nah, kalau kayak gitu kan berarti harusnya kita lebih hati-hati lagi kan ya? Iya. Misalkan saya tanya langsung ya. Pelatihan ruqyah berarti boleh nggak? Ya bolehnya sih sebenarnya boleh. Cuma kadang masyarakat masih awang-awangan. Saya masih awang-awangan. Wedi. Iya. Misalkan ini kita bikin terbatas di Sumpil gitu. Terbatas di Sumpil. Termasuk demikian. Itu termasuk demikian. Menurut antum misalkan peserta 10 aja. Menurut antum oke enggak itu? Menurut Ani oke tapi enggak sekarang, Ustaz. Terus kapan? Iya, ya terus 2-3 bulan ke depan kalau menurut Ani loh ya. Gitu. Kenapa kok pertimbangannya 2-3 bulan ke depan? Soalnya saya lihat sejarah di Spanyol itu ada serangan kedua itu juga demikian. Nah iya. Iya, saya belajar sejarah kayak mengerikan. Jadi Spanyol dulunya juga demikian. Jadi ketika ada pandemi itu, kemudian mereka seolah-olah sudah selesai pandemi, virus sudah hilang. Mereka kebiasaannya kembali normal seperti sejak kala, harus kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Tapi ada serangan kedua, dan serangan kedua itu wabahnya semakin banyak lagi dan semakin mengerikan daripada serangan pertama. Itu aneh di situ. Lah kan Korea Selatan kan gagal ini. Iya, makanya dari itu Korea Selatan gagal. Ini kan sekarang Korea kan gagal. Gagal ya. Terus Jepang ini kan juga sama. Cuman karena Jepang bagus ya. Jadi yang sakit-sakit kan dimasukkan ke hotel-hotel itu. Jadi terkendali. Spanyol sekarang kan juga gagal. Meskipun mau bikin ya. Apalagi Amerika. Gagal total. Iya. Jadi banyak yang gagal kan itu, dan mereka negara-negara kaya gagalnya masih, apalagi Indonesia gagal mana gitu. Lah ya kan akhirnya kan ada kayak gini kan akhirnya. Wah, mesisan wae wong. Akhirnya kan sekarang kuat-kuatan. Nek sing mati yo mati, sing ora yo ora, mosok ngono. Iya, sebenarnya terjadi demikian atas putus asa. Jadi kesel.
Iya sampai. Jadi ketika yang di sini anteng, di sana rame, misalnya ya kayak yang di anu itu. Padahal masih bisa diupayakan. Artinya masih ada ikhtiar untuk menutup kemungkinan gagal itu kan begitu. Cuman kadung kesel dhisik. Iya. Kadung mangkel dhisik. Kadung mangkel dhisik, kadung lelah dhisik. Sebenarnya yang bikin lelah itu apa sih? Kalau bagi-bagi bantuan kan ya memang kayak antum kan berarti memang tugasnya lah ya di sebagai kasun kan menyalurkan lah ya membantu masyarakat. Senggarai mangkel itu apa sih sebenarnya? Ya sing gare mangkel kan ya mungkin itu kan apa namanya Omongan. gantinya omongan ini diburi, dan ketika ada laporan tuh ndak ke RT RW itu langsung ke kepala desa, sehingga kita tabrak kepala desa kok ini. Sebenarnya itu harusnya yang kan, membuat problem besar di lapangan ya. iya harusnya kan dan juga kebanyakan mereka beraninya di belakang, ketika di hadapan langsung itu diem di belakang, dan itu banyak polemik yang terjadi itu banyak demikian. Mainnya media sosial gitu. Iya, di media sosial, nggak langsung ke orang yang bersangkutan. Itu Jadi sebenarnya kan nanti bisa dijelaskan alasannya kayak gimana. tapi akhirnya kan hasadnya sudah terlampau besar dan mempengaruhi masyarakat yang lain. Iya. Itu kalau antum sebagai perangkat desa ngono rasanya piye menghadapi kayak gitu? Jadi gimana tapi harus diem aja, berdoa kayak gimana. Ketika yang protes itu dihadapkan sama kita ya mereka diem. Nah, ketika ada orang lain, gini, sehingga kita yang ketabrak. Diam itu karena apa mereka kalau di hadapan antum? Ya sebenarnya kan nggak hanya di hadapan Anies saja, di hadapan Pak RT. Dan yang datangkan Pak RT, Pak RW. Ya wallahu alam. Ya, mungkin kata orang Jawa, dirai wani itu. Itu. Kayak gitu. Padahal mereka tahu bahwa yang mereka sampaikan ini salah. Tahu gitu, banyak kan tahu. Tapi tetap ngotot. Tetap ngotot. Tapi banyak kan kita juga sebagai RT RW punya strategi. Jadi mengetahui orang-orang sokwai yang kira-kira protes. Nah, jadi ke depan nih, dan kebanyakan dari yang protes itu mereka dianggap terpandang mampu. Istilahnya menengah ke atas lah, bukan ke bawah. Nah nanti kita coba, ayo dicoba nanti di KI gelem nggak gitu. Jadi kita ajukan, kita alihkan di KI gelem nggak. Jadi motivasi dia protesnya itu karena apa gitu. Karena apa? Karena memang hasad, apa karena memang butuh bantuan atau dan lain sebagainya. Gitu. Terus rata-rata gimana? Ya ke rata-rata sesuai apa yang dikatakan Allah, kebanyakan dapati mereka tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Namun maksudnya ketika dapat rezeki dari sini kan dapat dari sisi lain. Sisi lain kan dapat, nantinya akan dapat gitu. Dan itu program dari pemerintah memang demikian, dan nggak langsung satu desa dapat gitu. Nah, ketika antum kasih bantuan, sikap mereka apa berarti? Ya memang belum, itu ini nanti bantuan yang kedua. Yang pertama kan sudah turun, gelombang pertama. Yang nantinya ini ada gelombang kedua, dan gelombang dua ini untuk menutupi, menghandle yang belum dapat, termasuk yang protes-protes itu. Tuh, BLT berarti kan gini, BLT yang pertama itu dapat.
bukan BLT. Oh, Ustaz. bukan Untuk BLT. BLT itu hanya 171 kakak yang desa, dan itu nggak bisa nambah lagi. Oh, nggak bisa ditambah. Ini berarti bantuan yang lain. Bantuan yang lain. Nah, ketika mereka ditawari untuk mendapatkan bantuan itu, mereka menerima. Itu maka itu nanti kita coba untuk gelombang kedua. Oh, mereka nggak tahu kalau sedang didata gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Sengaja dimasukkan di data biar dapat, terus setelah mereka nanti dikasih, mereka mau nolak apa enggak kan gitu? Nah, ya itu strategi kami coba. Nanti motifnya apa mereka? Kok ke pemerintahan kayak gitu. Jadi seolah-olah kok kalau seandainya nanti akhirnya mereka nerima, terus nanti akhirnya menyalahkan pemerintah. Wah, aku lu mampu, wah aku kok DKI. Itu siapa? Ya ditonyo aja. Jadi kan sebenarnya apa yang antum lakukan dengan kawan-kawan di perangkat desa itu, apapun yang dilakukan itu kan seolah-olah salah ya. Iya, ya itu kan kalau hasad kan nggak ada bener deh, Ustaz. Nggak ada yang benar. Nggak ada bener deh. Berarti nyari kesalahan apapun ya. Iya, nyari kesalahan. Padahal kenal. Gimana? Padahal kenal sama antum. Ya kenal, Ustaz. Ya aku gak kenal. Nah. Berarti bisa jadi itu bisikan setan ya. Insya Allah murni setan. Murni setan. Iya. Ya Allah alam bu setan bu nafsu. Atau ditunggangi setan. Iya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh perangkat-perangkat desa itu, Pak Lurah, Pak Cari, Pak Kasun sampai Pak RT RW yo gak ono benere. Iya. Jadi benar istilah setetes nila rusak susu sebelahnya itu memang benar. Dan kebaikan kesalahan sedikit pun hancur. Makanya ketika jenengan bikin status itu Masya Allah cocok banget tak undui kabeh. Terus itu apa namanya kayak Pak RT Pak RW apa gak malah kasihan ya? Dan mayoritas Pak RT Pak RW sebelumnya itu mereka leren mengundurkan diri itu ya memang ada kasus demikian, di mentalnya tidak kuat sama warga. Gini akhirnya kebanyakan mengundurkan diri. Iya. Padahal yang milih warganya sendiri. Iya. Apalagi ada RW namanya RW 14 itu juga senang ngedukno RT, ngedukno RW, protesnya nomor 1. Istilah protestan. Tapi bertahan dengan kondisi sekarang. Iya, insyaallah bertahan. Iya, saya ngapunten. RT RW itu dibayar nggak sih sebenarnya sama pemerintah? Ada intensif. Berapa besarnya? Kalau boleh tahu. Dari dana desa, dari ADD, alokasi dana desa sebesar 80.000 setiap bulan. 80.000? 80.000 setiap bulan. Setiap bulan? Iya. Dan itu dikasihkan ketika bareng bayarannya sama perangkat 4 bulan sekali, 5 bulan sekali itu. Lah 8.000 satu bulan apa sampai kerja sedina ya? Tukangnya 100 ponjol sedina ya? Iya, tapi mereka kan kerjanya kan ya Ustaz, enggak 24 jam wis pokok kerja wis. Selesai gitu. Ya tapi kan dengan kondisi sekarang yang dicelatui wong, diejek orang, disalah-salahin orang, nggak ada benernya, kan ya nggak seimbang. Iya, harusnya demikian. Ini wes alhamdulillah mending. Dulunya tambah belas, nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada intensif, nggak ada apa dan sebagainya.
Seandainya loh Pak RT itu digaji persis kayak perangkat, mungkin banyak yang mau itu. Banyak yang mau rebutan, Mas. Rebutan ya jadi RT, enggak. Meskipun dicela itu ya diterima mungkin ya, enggak ada yang mundur ya. Iya, kebanyakan demikian. Kan ngono kan kata orang-orang, ingin ngewangi data-data, ngewangi bantu-bantu, bagi-bagi, celadui oleh opo. Iya, kok ya masalahnya kok ono aja kekurangannya itu loh, kok tampak saja itu. Padahal sudah berupaya keras ya. Iya, berupaya keras. Jadi kebaikan ini koyo gak ono. Koyo keburukan kok ya. Apalagi ketika kebencian juga ada itu ya. Keadilan belas ya, hilang. Loh padahal Pak RT itu kan dipilih sama warganya sendiri ya. Iya, dipilih. Artinya kan untuk 30-40 kakak kan, 25-40 kakak kan begitu satu RT. Iya. Itu kan kecil ya. Biasanya loh orang-orang pada nggak mau jadi RT kan. Ya wes, seperti itu ya. Karena kan ini di tinggal desa. Panggone keliru ya, salah jadi RT ngono ya. Padahal semele ya warga dhewe ya. Iya. Jadi sebenarnya ketika menyalahkan RT nggak bisa kerja, RW nggak bisa kerja. Padahal sebenarnya pada menunjukkan kesalahan diri sendiri. Kenapa kok milih wong sing nggak bisa kerja kan gitu ya? Iya, bisa jadi. Jadi intinya apa? Pemecahan untuk kondisi saat ini apa sih? Legowo. Ya intinya ya legowo. Terus itu hilangkan hasad, itu insya Allah aman. Minimal wis diem saja. Lebih baik diam daripada ngomel gitu. Iya, diem saja. Diam tapi jarinya main di media sosial kan ya bodoh aja. Ya, makanya dari itu ya. Jadi pesan antum ini dari sebagai perangkat itu kepinginnya ya apa sih ini? Ya intinya ketika jadi warga memang yang pertama tetap berharap apapun hanya pada Allah. Satu, yang kedua jaga lisan, karena yang pertama kali bukan lisan. Meskipun kadang orang tak tahu apa yang dikatakannya, mesti lisan. Yang nomor 3, sabar. Padahal pemerintah memang sudah gak karu-karuan mulai, termasuk Pak RT, Pak RW, Pak Dusun, Pak Desa itu sudah gak karu-karuan. Jadi intinya sabarlah. Sudah sabar ya, karena mereka sudah berjuang untuk membantu masyarakat semaksimal mungkin kan ya. Iya. Sesama manusia ya, bukan robot. Iya itu kan. Antum berapa ini terakhir nih? Antum waktu kondisi kayak gini, ribet-ribetnya kayak gini, tidur itu berapa lama sehari? Tidur itu cuma 3-4 jam kan. Waktu bulan puasa kemarin juga sama. Iya, bahkan pernah nggak tidur di rumah sama sekali. Gak tidur di rumah? Iya, nggak tidur di rumah. Jadi tidurnya itu ketika habis subuh itu tidur. Itu pun kadang ketika jam 9 pun sudah kembali dihubungi lagi dan sebagainya. Jadi habis subuh itu jam berapa? Jam 5? Subuh kan jam 4:30 lebih. Tapi subuh tidur nanti ya. Habis tidur itu kadang ketika ada misalnya berhasil data warga nih harus cepat. Nah itu sudah kita terbangun lagi. Karena harus ngerjain.
Iya, dan itu pun nggak hanya desa ini saja, saya rasa seluruh desa pun juga demikian. Mengalami hal yang Makanya sama. mengalami hal sama. Seluruh Makanya Indonesia saya, iki ya. insya Allah demikian. Makanya saya bilang ke jenengan, wis capek fisik, capek mental, capek batin dan lain sebagainya. Enakan rukyah, Iya wis, moga-moga Allah mudahkan antum. Paling tidak kan dengan ini kan tahu lah dari sudut pandang manapun ini dengan kondisi kayak gini kan kita belajar. Belajar jadi birokrat itu bagaimana, belajar jadi orang yang biasa nyeladu itu bagaimana, belajar mensikapi orang yang nyeladu itu bagaimana, ya kan? Belajar dari kondisi pandemik yang parah begini ini kan katanya kan hampir besar dulu kayak flu Spanyol lah apa kan. Belajar juga hidup lagi bahwa Allah itu sebenarnya pusat daripada perhatian kita. Kan apa-apa kan ketika kita dikirimi Allah virus corona hancur berantakan. Bahkan Allah mengajarkan kita untuk hidup sederhana kan sebenarnya. Iya. Cuman swingi kok mungkin ya pemerintah pengen membuat kebaikan, memberikan kesenangan sebelum Lebaran dengan menurunkan BLT, tapi ternyata BLT ini malah digawe ngemol nang Iya, pasar. maka dari itu sebenarnya dalam kondisi lelah gini saja. Apa nggak ada temen curhat, jadi kebetulan ya alhamdulillah jenengan bisa diajak ngomong gitu kan. Kadang dipendem dewe, cerita nang bojo ya percuma, bojo wis mesem guyu tok gak ropopo gitu ya wis ya apa nanti. Paling cuman semangat Iya kan. sampai kayak no kopi teh ya. Gedang goreng ya gak apa-apa. Iya, makanya wis kapan Ustaz Abes takon neh aja gitu kadang. Ya Masya Allah enak aja ngobrol gitu loh, tapi aku wis kadang aku nggak pengen cerita mbak sopo. Gak apa-apa. Sepenting antum sehat aja. Wis, Iya. zuhur azan nih. Iya. Ya, semoga Allah mudahkan kerja antum, semoga Allah berkahi dan Amin. Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan berlipat lah bagi antum dan keluarga. Semoga seluruh perangkat desa, RT, RW dan juga seluruh aparat pemerintahan yang mencoba membantu masyarakat seluruhnya itu Allah berkahi dan Allah paringi keluasan pikiran, keluasan hati sehingga bisa menjalankannya dengan baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat tanpa perlu memperhatikan celaduan-celaduan wong. Dan mungkin semoga dengan ini kan celaduan-celaduan yang gak penting itu yang ditunggangi oleh hasad ya dan setan tentunya itu bisa diam dulu lah. Paling tidak mensupport aparat-aparat desa, aparat-aparat pemerintah RT RW sehingga mereka kerja iso maksimal ya. Iya, amin. Amin. Ya itu aja. Salam untuk keluarga. Iya. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.